Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita belajar mengenai materi pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki ke materi inti, alangkah baiknya apabila kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kompetensi dasar yaitu 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakter yang diamati. Untuk yang 4.2 yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu 3.2.1 menjelaskan pengertian hewan avertebrata. 3.2.2 yaitu mengidentifikasi beberapa jenis hewan avertebrata berdasarkan masing-masing filum. Untuk yang ketiga yaitu mendeskripsikan ciri-ciri hewan avertebrata. Untuk yang keempat yaitu mengklasifikasikan hewan avertebrata berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Untuk yang kelima yaitu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karakteristik pada masing-masing golongan hewan avertebrata. Dan selanjutnya untuk 4.2.1 yaitu menyajikan hasil klasifikasi hewan avertebrata dalam bentuk laporan. Untuk yang kedua yaitu mengkomunikasikan hasil klasifikasi hewan avertebrata dalam bentuk presentasi masing-masing kelompok. Untuk slide selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah memakan cumi-cumi? Apakah ketika kalian memakannya terdapat tulang di dalam cumi tersebut? Apakah sama ketika kalian memakan ikan gurami atau ayam? Tentunya berbeda kan? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena cumi termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan termasuk ke dalam golongan hewan avertebrata. Nah, apa sih itu avertebrata? Sebelum kita mempelajarinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa kingdom Animalia dibedakan menjadi dua, yaitu avertebrata dan vertebrata. Akan tetapi, pada hari ini kita hanya akan mempelajari mengenai avertebrata ya. Apakah itu avertebrata? Avertebrata merupakan istilah yang diungkapkan oleh Chevalier de Lamarck untuk menunjukkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa saja ya ciri-ciri dari avertebrata? Ciri-ciri avertebrata diantaranya yaitu yang pertama, memiliki populasi terbanyak di bumi. Yang kedua, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang ketiga yaitu bersel banyak dan tidak memiliki dinding sel. Yang keempat yaitu di antara hewan tersebut ada yang memiliki rangka luar yang keras dan kitin. Selanjutnya yaitu ada yang berukuran kecil dan memiliki pergerakan yang sangat lambat. Yang ketujuh yaitu tidak memiliki paru-paru dan bernafas menggunakan kulit. Yang kedelapan yaitu melakukan reproduksi secara seksual. Dan yang terakhir tidak dapat membuat makanannya sendiri atau disebut dengan heterotrof. Berikutnya yaitu pembagian filum pada kingdom Animalia avertebrata. Avertebrata mencakup 8 filum, diantaranya yang pertama yaitu Porifera, yang kedua yaitu Coelanterata, yang ketiga yaitu Platyhelminthes, yang keempat yaitu Nematelhelminthes, yang kelima yaitu Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Yang pertama yaitu filum Porifera. Porifera merupakan filum dari kingdom Animalia yang sering disebut dengan hewan spons. Ciri-ciri dari filum ini diantaranya yaitu yang pertama, Porifera merupakan kelompok hewan multiseluler atau tersusun dari banyak sel yang paling sederhana. Yang kedua, filum ini tidak memiliki kepala, badan, dan anggota tubuh lainnya sehingga kebanyakan mengelompokkannya ke dalam kingdom Plantae. Selain itu, Porifera juga sering disebut kingdom Prozoa. Yang ketiga yaitu ukuran hewan ini bermacam-macam, mulai dari yang terkecil sekitar ukuran beras sampai dengan yang memiliki ukuran 2 meter. Yang terakhir yaitu Porifera pada umumnya hidup berkoloni dan melekat pada dasar perairan yang tidak terlalu dalam. Untuk pembagian kelas pada filum Porifera dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kelas Corcorea, yang kedua kelas Hexactinellida, yang ketiga yaitu kelas Demospangia. Kelas Corcorea terdiri dari zat kapur atau spikula dan hidup di laut yang dangkal. Untuk kelas Hexactinellida terdiri atas zat kersik dan hidup di laut yang dalam. Dan yang terakhir untuk kelas Demospangia memiliki tubuh lunak, bahkan tidak memiliki rangka. Yang kedua yaitu filum Coelanterata.
Coelenterata merupakan filum dari kingdom Animalia Avertebrata yang sering disebut dengan hewan berongga. Ciri-ciri dari hewan ini diantaranya yaitu yang pertama, hewan ini memiliki rongga tubuh dengan bentuk kantong yang memiliki fungsi sebagai usus yang berguna untuk mencerna dan mengedarkan makanan ke seluruh bagian tubuh. Untuk yang kedua, hewan ini hidup di air dan sebagian banyak jenisnya hidup di laut. Yang ketiga, Coelenterata ada yang hidup menempel dan ada pula yang hidup terikat. Untuk Coelenterata yang hidup menempel disebut dengan polip dan yang terikat disebut dengan medusa. Berdasarkan bentuk yang dominan dalam siklus hidupnya, Coelenterata diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu 1. Anthozoa. Ciri-ciri dari kelas ini yaitu bentuk tubuh menyerupai bunga, memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak. Bagian mulutnya memanjang, bermuara di dalam tabung yang disebut stomatium. Selanjutnya, pembentuk anemon laut atau terumbu karang. Hidup dengan bentuk polip. Bentuk polip dari koral yang menyekresikan kalsium karbonat di sekitar tubuhnya. Koral berukuran kecil, berkoloni, dan bervariasi dalam warna serta bentuk. Beberapa jenis koral bersimbiosis mutualisme dengan Dinoflagellata. Koral dengan polipnya melindungi Dinoflagellata, sedangkan Dinoflagellata menyediakan oksigen dan mendaur ulang sisa metabolisme koral. Contoh dari kelas ini yaitu Tubivora musica dan Acropora sp. Yang kedua yaitu Hydrozoa. Ciri-ciri dari kelas ini diantaranya yaitu berupa polip, hidup berkoloni, habitat di air dan sebagian di laut. Biasanya hidup menempel pada benda yang ada di dalam air. Reproduksi aseksual Hydrozoa membentuk tunas, sedangkan reproduksi seksualnya membentuk ovum dan sperma. Hydrozoa kebanyakan hermaprodit, meskipun ada yang gonokoris. Contoh dari kelas ini yaitu Hydra viridissima atau hidra hijau dan Hydra fusca atau hidra coklat. Yang ketiga yaitu Scyphozoa. Ciri-ciri dari kelas ini yaitu bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan terbalik sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Hidup dengan 2 bentuk yaitu medusa dan polip. Akan tetapi bentuk medusanya lebih mendominasi. Diameter tubuh dapat mencapai 2 meter, memiliki kelenjar kelamin atau gonad yang terdapat dalam kantung ruang gastrikum. Hidup di perairan laut. Contoh dari kelas ini yaitu Aurelia aurita. Filum yang ketiga yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipi. Ciri-ciri dari filum ini diantaranya yaitu yang pertama, cacing pipih biasanya hidup bebas di laut dan di air tawar. Akan tetapi ada beberapa jenis cacing pipih yang hidup berparasit. Yang kedua yaitu sebagian besar cacing pipih bersifat hermaprodit, yaitu memiliki 2 kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh. Akan tetapi mereka akan tetap melakukan perkawinan antara 2 individu. Yang terakhir, ukuran dari filum ini sangat beraneka ragam, yaitu ada yang berukuran mikrobis dan ada juga yang berukuran panjang. Untuk pembagian kelas pada filum Platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas Turbellaria atau cacing berambut getar, contohnya cacing planaria. Untuk yang kedua yaitu kelas Trematoda atau cacing isap, contohnya cacing hati. Yang ketiga yaitu kelas Castroda atau cacing pitah. Filum yang keempat yaitu Nematelhelminthes. Nematelhelminthes merupakan kelompok hewan cacing yang memiliki tubuh bulat, panjang, dan memiliki ujung tubuh yang runcing. Ciri-ciri dari filum ini diantaranya yaitu 1. Memiliki rongga pada tubuhnya yang disebut dengan pseudoasulomata. Yang kedua, ukuran tubuh cacing ini pada umumnya mikroskopis, akan tetapi ada yang berukuran hingga mencapai 1 meter. Yang ketiga yaitu, kebanyakan dari cacing ini hidup berparasit pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan, akan tetapi ada juga yang hidup bebas. Yang keempat yaitu, ukuran cacing betina pada filum ini lebih besar dibandingkan dengan ukuran jantan. Selanjutnya yaitu contoh dari filum Nematelhelminthes. Salah satunya yaitu Ascaris lumbricoides yang dapat kalian amati pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu filum Annelida. Annelida merupakan hewan yang memiliki bentuk tubuh mirip dengan susunan cincin.
Annelida berasal dari bahasa Yunani yaitu annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Ciri-ciri dari film ini diantaranya yaitu yang pertama, Annelida memiliki rongga sejati dan berbentuk seperti segmen. Yang kedua, bernafas dengan menggunakan kulit. Yang ketiga, hidup di laut, di air tawar maupun tanah. Nah, berikut merupakan contoh dari film Annelida yang dapat kalian amati pada gambar tersebut. Untuk film yang keenam yaitu Mollusca. Mollusca merupakan kelompok hewan avertebrata yang memiliki tubuh lunak dan multiseluler. Ciri-ciri dari film ini diantaranya 1. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi. Kedua, mudah ditemukan di berbagai macam tempat baik di daratan atau perairan. Yang ketiga, sebagian besar film ini memiliki jenis kelamin jantan dan betina, akan tetapi beberapa jenisnya memiliki kelamin ganda dalam satu tubuh. Untuk pembagian pada film Mollusca sendiri dibedakan menjadi 4 kelas, diantaranya yang pertama yaitu kelas Lamillibranchiata atau golongan kerang dan tiram. Yang kedua, kelas Gastropoda atau golongan siput. Yang ketiga, kelas Cephalopoda atau golongan cumi-cumi. Dan yang terakhir, kelas Amphineura. Berikutnya yaitu film Arthropoda. Ciri-ciri dari film ini diantaranya yang pertama, alat pernafasan anggota film ini berbeda-beda. Yang kedua, hewan dalam film ini yang hidup di air biasanya bernafas dengan insang, sedangkan yang di daratan bernafas dengan paru-paru atau trakea. Untuk pembagian kelas pada film Arthropoda dibedakan menjadi 4 golongan. Di antaranya yang pertama golongan Crustaceae, contohnya udang dan kepiting. Yang kedua yaitu golongan Myropoda, contohnya lipan dan luwang. Yang ketiga yaitu golongan Arachnida, contohnya laba-laba dan kalajengking. Yang keempat yaitu golongan serangga atau insekta, contohnya belalang. Untuk film yang terakhir yaitu Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang memiliki kulit berduri. Ciri-ciri film ini diantaranya yaitu 1. Echinodermata hidup di air laut maupun payau. 2. Jenis ini bergerak lambat dan tidak hidup berparasit. Yang ketiga, beberapa spesies Echinodermata hidup menempel atau sesil. Yang keempat, ukuran dewasa pada film ini memiliki tubuh berbentuk simetri radial, yaitu bagian tubuh yang sama yang didistribusikan dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Yang terakhir, sedangkan larvanya memiliki tubuh simetri bilateral, yaitu bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya berdampingan. Untuk pembagian kelas pada film Echinodermata dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu 1. Kelas bintang laut atau asteroidal. Kelas ini disebut juga dengan bintang laut. Ciri-cirinya memiliki bentuk seperti bintang dengan 5 tangan, duri-duri pendek, dan tumpul, memiliki mulut dan anus, daya regenerasi sangat besar, dan alat gerak berupa kaki ambulakral. Contohnya yaitu Astrias vulgaris atau bintang laut besar. Yang kedua yaitu kelas landak laut atau echinoidal. Kelas ini disebut juga dengan kelas landak laut. Ciri-cirinya tubuh berbentuk bulatan, tidak berlengan, memiliki duri-duri yang dapat digerakkan, sistem gerak dengan kaki ambulakral. Beberapa spesies memiliki kelenjar racun pada duri-durinya dan memiliki saluran pencernaan yang komplit, yaitu mulut sampai anus. Contohnya Echinocardium chordatum atau landak laut. Yang ketiga yaitu kelas lilin laut atau crinoidal. Kelas ini memiliki ciri-ciri tubuh berbentuk seperti bunga bakung, melekat di dasar laut, hidup di dalam dan memiliki daya regenerasi yang tinggi. Yang keempat, kelas bintang laut berular atau opiuroidal. Kelas ini memiliki ciri-ciri tubuhnya berbentuk cakram segi 5 dengan lengan panjang yang berjumlah 5 buah. Alat gerak kaki ambulakral, memiliki mulut tetapi tidak memiliki anus. Contohnya Opisthotic fragilis atau bintang ular laut. Yang kelima yaitu kelas teripang atau Holoturoidae. Kelas ini memiliki ciri-ciri tubuh berbentuk bulat panjang, memiliki osikula yang halus, memiliki mulut dan anus, dan di sekitar mulut terdapat tentakel yang dapat digerakkan atau ditarik dan dijulurkan. Alat gerak kaki ambulakral, contohnya yaitu kukumari, pelanci, atau teripang.
Nah, selanjutnya ada soal post test nih, coba kalian kerjakan ya. Bagaimana soal post testnya? Mudah kan? Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu ya. Kita bertemu minggu depan pada materi Tata Brata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.